Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Kurniawati, mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, akan mempresentasikan tentang materi parenting. Materi apakah yang akan dijelaskan hari ini? Yaitu materi parenting berjudul Melatih Anak Menjadi Mandiri. Mari kita simak bersama-sama. Berikut adalah gambaran umum mengapa kita harus mengajarkan kemandirian kepada anak usia dini. Sejak anak mulai berusia 3 tahun, kemandirian perlu diajarkan karena di usia tersebut anak sudah mulai berinteraksi dengan orang yang ada di sekitarnya. Disinilah waktu yang tepat untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada orang tua terhadap pentingnya mengajarkan kemandirian anak sejak usia dini. Oleh karena itu, melalui kegiatan parenting yang bertemakan melatih anak menjadi mandiri, dapat memberikan tambahan informasi kepada orang tua tentang pentingnya melatih anak sejak dini, agar kedepannya anak memiliki rasa percaya diri dan mampu membangun dirinya sendiri dalam menghadapi segala hal. Menurut Warrington, dalam Spencer mengemukakan bahwa perilaku kemandirian ditunjukkan dengan adanya kemampuan untuk mengambil inisiatif, kemampuan mengatasi masalah, serta keinginan untuk mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kemandirian merupakan kemampuan seseorang untuk tidak bergantung atau tidak membutuhkan bantuan orang lain dalam merawat dirinya secara fisik. Seperti contohnya, makan sendiri tanpa disuapi, berpakaian sendiri, mandi dan buang air besar serta buang air kecil sendiri. Secara emosi, dapat membuat sebuah keputusan, dan secara sosial, dapat berinteraksi dengan orang lain secara mandiri. Lalu, apa saja ciri-ciri mandiri? Yang pertama yaitu dapat berpikir sendiri. Yang kedua, dapat mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukannya. Yang ketiga, mampu bekerja sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Selanjutnya, berikut adalah faktor pengaruh ketidakmandirian anak. Faktor yang dapat mempengaruhi ketidakmandirian anak, yang pertama yaitu lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun internal. Yang kedua yaitu pola asuh, dan yang ketiga yaitu pendidikan. Lingkungan keluarga atau internal dan lingkungan masyarakat atau eksternal akan membentuk kepribadian seseorang termasuk kemandirian. Pola asuh, peran dan pola asuh orang tua sangat berpengaruh dalam penanaman nilai-nilai kemandirian seorang anak. Yang ketiga yaitu pendidikan. Pendidikan akan memberikan pengaruh terhadap kognitif atau intelijensi anak dan interaksi sosial anak. Itu tadi adalah faktor-faktor pengaruh ketidakmandirian anak. Kemudian manfaat yang akan diperoleh dari seorang anak yang bisa mandiri apa saja? Yaitu menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan rasa tanggung jawab, mengembangkan daya tahan fisik dan mental, serta menumbuhkan kreativitas anak, juga menjadikan anak tanggap dalam berpikir dan bertindak. Mengapa kemandirian sangat penting diajarkan kepada anak usia dini? Mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri. Kemandirian melatih anak untuk belajar menentukan pilihannya sendiri. Selain itu, kemandirian anak tidak terbentuk dengan sendirinya, sehingga orang tua perlu melatih anak dengan tindakan yang tepat. Berikut adalah beberapa fenomena yang terjadi yang menyebabkan ketidakmandirian anak. Di antaranya yaitu pola asuh orang tua yang otoriter. Jika orang tua cenderung mengontrol anak, ketidakmampuan anak melepaskan diri dari kekuatan otoritas adalah salah satu indikator kepatuhan yang dapat mempengaruhi kemandirian anak. Yang kedua yaitu overprotective. Orang tua terlalu mengawasi dan memberikan perlindungan anak secara berlebihan dan kurangnya kebebasan pada ruang gerak sehingga membatasi anak melakukan sesuatu hal yang ia inginkan.
Yang ketiga, mengambil alih pekerjaan anak. Seringkali ayah atau bunda mengambil alih pekerjaan yang seharusnya anak lakukan sendiri. Padahal anak sudah mampu melakukan pekerjaan tersebut. Seperti contohnya merapikan mainan, makan sendiri, ataupun berpakaian sendiri, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir yaitu mengambil keputusan anak, di mana orang tua selalu memutuskan segalanya untuk anak, mulai dari makanan, pakaian, hingga mainan. Hal ini justru membuatnya tidak bisa mengambil keputusan sendiri nantinya. Lantas, bagaimana cara mengatasi fenomena tersebut? Yang pertama yaitu peran guru. Guru di sini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar mandiri, misalnya menyelesaikan tugas tanpa harus sering dibantu, mengenakan atau melepas sepatu sendiri, mengambil buku, atau mengambil makanan sendiri. Selanjutnya yaitu peran orang tua. Di sini terdapat 4 peran orang tua, yaitu yang pertama sebagai teladan, yang kedua sebagai pembimbing, yang ketiga sebagai pelatih, dan yang keempat sebagai pemberi penghargaan. Sebagai teladan, orang tua mencontohkan perilaku mandiri di rumah. Selanjutnya sebagai pembimbing, orang tua mengarahkan anak dalam berperilaku mandiri di kehidupan sehari-hari. Kemudian sebagai pemberi penghargaan, orang tua memberikan motivasi dan pujian atas kegiatan kemandirian yang telah anak lakukan. Yang terakhir yaitu sebagai pelatih, di mana orang tua berkewajiban melatih anak untuk bersikap mandiri melalui pembiasaan sehari-hari, serta memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih sesuatu yang ia sukai, serta melatih anak untuk bertanggung jawab atas pilihannya dan melakukan suatu pekerjaan secara mandiri. Beberapa kegiatan mandiri yang dapat dilakukan oleh anak usia dini diantaranya yaitu membuat sarapan ringan bersama ibu, merapikan tempat tidur sendiri, menggosok gigi sendiri, serta memakai pakaian sendiri. Anak dapat membereskan piring setelah makan dan mengembalikan mainan pada tempat mainannya. Itu tadi beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan, yang mana dapat disimpulkan bahwasanya mandiri merupakan sebuah kemampuan seseorang dalam mengurus kehidupannya sendiri dan tidak menjadi beban orang lain. Ketidakmandirian anak bisa disebabkan oleh pola asuh orang tua yang kurang tepat. Selain itu, strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hal tersebut yaitu perlu adanya kerjasama antar peran guru dan orang tua dalam melatih pembiasaan agar selalu melatih anak dalam berbagai aspek kegiatan secara mandiri. Itu tadi adalah materi parenting yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.